Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammadul Azmi NIM 3150230060 akan membahas tentang tokoh-tokoh filsafat atau filsuf dalam Islam. Filsafat Islam tersendiri adalah cabang pemikiran yang berusaha untuk memahami dan mengkaji konsep-konsep filosofi, etika, metafisika, epistemologis, dan teologi dalam konteks ajaran Islam. Jadi semuanya itu dikaji dalam bingkai keislaman. Kemudian filsafat Islam ini sering mengintegrasikan antara pemikiran Yunani dengan konsep-konsep filsafat Timur. Filsafat Islam telah melahirkan beberapa tokoh dan pemikiran yang berkaitan dengan isu-isu seperti tujuan hidup, keadilan sosial, etika, dan hak asasi manusia. Seiring berjalannya waktu, pemikiran-pemikiran ini yang dikembangkan, yang ditemukan oleh filsuf Muslim pada tahun yang lalu juga telah beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial di dunia modern. Ada banyak tokoh penting yang dalam sejarah filsafat Islam ini, di antaranya Imam Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Kindi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video singkat saya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan pengetahuan kita dalam dunia filsafat. Terima kasih. Al-Ghazali, sang hujjah Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, lahir di Tus, Khurasan, Iran pada tahun 1058. Kota Tus merupakan pusat intelektual dan budaya pada pusatnya. Ia tumbuh menjadi seorang filsafat, teolog, dan sufi Muslim asal Persia dikenal sebagai sebutan Hujjatul Islam. Ia berperan dalam mengintegrasikan pemikiran filsafat dengan ajaran Islam seperti dalam Ihya Ulumuddin At-Tahawut Falasifah, di mana ia mengkritik filsafat Aristoteles. Al-Ghazali percaya bahwa ilmu dan amal adalah kunci kebahagiaan, dan ia menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengajar dan menulis. Al-Ghazali wafat pada 19 Desember 1111 Masehi di desa Tobruk dekat Tus. Sebelum meninggal, ia mengambil kain kafan, mencium dan meletakkannya di matanya, menyatakan kesiapan untuk kembali kepada Tuhan. Siapa yang sangka di balik kritik tajamnya terhadap filsafat, Al-Ghazali justru menyajikan pemikiran mendalam tentang Tuhan yang mengguncang dunia Islam. Bagi Al-Ghazali, Tuhan bukan sekedar konsep logis. Ia menegaskan bahwa akal manusia punya batas, dan hidayah Tuhan adalah kunci untuk memahami hakikat ilahi. Lewat kritikan, Al-Ghazali memperingatkan filsafat rasional tidak cukup untuk mengenal Tuhan sepenuhnya. Apa solusi yang ia tawarkan? Ini introspeksi jiwa dan tasawuf adalah kuncinya. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Ini memengaruhi dunia Islam hingga saat ini. Apakah kamu pernah mendengar teori emanasi dalam filsafat Islam? Al-Farabi, salah satu filsafat Islam paling berpengaruh, memiliki pandangan yang mendalam tentang hal ini. Teori emanasi Al-Farabi menggambarkan bagaimana segala sesuatu di alam semesta berasal dari sumber utama, yaitu yang ilahi, melalui proses bertingkat. Menurut Al-Farabi, alam semesta tercipta melalui aliran emanasi yang berawal dari akal pertama hingga mencapai dunia fisik. Setiap tingkat emanasi memancarkan keberadaan baru, menciptakan struktur hierarkis di mana makhluk spiritual memiliki kedekatan lebih tinggi dengan sumber dibandingkan makhluk material. Proses ini mencerminkan keraturan kosmos dan memperlihatkan hubungan harmonis antara realistis spiritual dan dunia fisik. Kita tahu Ibnu Sina merupakan salah satu ilmuwan, filsuf, dan dokter muslim paling masyhur. Bahkan bukunya Al-Kun fi At-Tib yang ditulisnya pada 1025 Masehi menjadi rujukan ilmu kedokteran di Eropa. Meski diakui di dunia barat, Ibnu Sina justru dianggap oleh sebagian muslim sebagai ateis. Ia menganut aliran Mu'tazilah yang menjadi fondasi bagi lahirnya filsafat Islam. Aliran ini kurang diterima oleh sebagian penganut Sunni karena beranggapan bahwa akal manusia. Penganut Mu'tazilah cenderung menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran secara lebih bebas. Sebagai tokoh yang lahir dari keluarga muslim di Bukhara, Ibnu Sina sebenarnya telah membaca. Kecintaannya pada pengetahuan membuatnya menjadi ahli di berbagai ilmu. Selain filsafat dan kedokteran, ia juga menulis tentang matematika, geometri, astronomi, fisika, dan kimia.
Namun karena corak filsafat yang dianutnya, banyak ulama yang menganggap Ibnu Sina keluar dari Islam. Dia adalah bapak filsafat Islam. Al-Kindi, filsuf pertama dari kalangan Islam sekaligus tokoh penggerak filsafat Arab, hingga sering disebut sebagai bapak filsafat. Dia seorang cendekiawan yang bekerja di Bait al-Hikmah, Baghdad, mempelajari dan mengelola pemikiran filsafat Yunani dan berperannya dalam Islam. Selain itu, Al-Kindi juga ilmuwan serba bisa. Dia juga berkarya psikologi, kimia, astronomi, matematika, fisika, dan banyak ilmu lainnya. Semasa hidupnya, Al-Kindi diperkirakan menulis setidaknya 260 buku yang mengulas berbagai bidang. Sayangnya, banyak karyanya yang telah hilang sebagai akibat dari ekspansi bangsa Mongol. Salah satu karya yang terkenal Al-Kindi berjudul On Race, The Great Debate on Philosophy. Al-Kindi mengingatkan akan peran pentingnya pengetahuan dan pembelajaran dalam meraih tujuan hidup.